Assalamualaikum Bu Arni, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Sri, kabar baik. Bu Sri apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Pada kesempatan kali ini Bu, saya akan berperan sebagai supervisor dalam kegiatan coaching supervisi akademik yang akan Bu Arni lakukan. Nah, namun terlebih dahulu mungkin kita akan mendiskusikan terkait dengan penilaian dari proses coaching yang nanti akan dilakukan ya Bu. Nah, di sini tentunya pertama-tama yang saya harapkan dari proses coaching yang nanti Ibu lakukan, Ibu sudah memiliki kompetensi sebagai seorang coach ya, yang dimana Ibu sudah memiliki kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga dapat memaksimalkan potensi dari coachingnya Ibu nanti. Nah, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu presence, memiliki kehadiran penuh, kemudian juga dapat mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam bentuk pertanyaan terbuka dan mendengarkan dengan teknik rasa. Saya juga berharap nanti ketika melakukan kegiatan coaching, Ibu dapat melakukan teknik tirta secara runut ya Bu. Kemudian juga nantinya di sini yang akan menjadi acuan saya ketika mengamati Ibu, yang pertama itu saya ingin menanyakan terkait kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan melalui coaching nanti. Ya. Baik Bu Sri, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti itu adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Ya, dari dua kompetensi yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira yang lebih spesifik lagi yang akan Ibu tingkatkan kompetensi yang mana Bu? Mendengarkan aktif Bu, supaya dapat menggali potensi dari coaching, dapat menemukan solusi yang untuk pada akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik, berarti nanti yang akan menjadi penilaian saya itu berdasarkan kompetensi yang tadi Ibu sebutkan Ibu ya. Nah, kalau untuk indikatornya sendiri yang ingin Ibu tuju seperti apa? Indikatornya yaitu menerapkan alur tirta secara runut agar saya mampu menggali ide-ide dari coaching agar mencapai solusi dari masalahnya. Baik, semoga proses coachingnya nanti berjalan lancar ya Bu, dan bisa mencapai indikator yang telah ditetapkan. Iya. Sudah siap Bu? Siap Bu. Baik, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Arni. Apa kabarnya nih hari ini? Baik, alhamdulillah. Cuma memang agak sedikit nggak enak hati nih Bu Arni. Aduh, nggak enak hati ya. Ada apa Bu Ica? Iya, sepertinya saya punya masalah nih di kelas nih Bu Arni. Iya, apa itu Bu Ica? Jadi saya sekarang punya murid kembar, yaitu perempuan, identik gitu memang. Tapi ini masalahnya dia nggak mau dipisahin duduknya nih. Gitu. Sepertinya dia bermasalah dengan sosialisasi dengan temannya. Nah, maunya itu duduknya sama kembarannya aja. Pernah saya pisahin, tapi dia nangis gitu. Nah, itu tuh permasalahan saya Bu Arni. Iya, jadi permasalahan Bu Ica kali ini ada anak kembar tidak mau dipisahin duduknya, harus bersama anak kembar itu. Baik Bu Ica, kira-kira apa yang membuat kedua anak kembar itu seperti itu? Ya, kebetulan kan memang anaknya ini pendiam ya Bu ya. Iya. Jadi saya sedikit kesulitan untuk komunikasi sama mereka. Iya. Gitu. Dia lebih diam dan nggak mau dipisahin nih duduknya nih. Nah, itu yang jadi masalah saya tuh. Berarti hambatannya Bu Ica komunikasi dengan anak itu. Iya, betul. Karena mereka introvert ya jadinya ya. Oh iya. Gitu. Kalau komunikasi dengan orang tuanya? Nah, itu dia tuh Bu Arni. Jadi selama 2 minggu pembelajaran ini saya kan masih mengobservasi ya anak-anak yang punya kebutuhan. Memang saya harus tangani dengan pelan-pelan lah ya, seperti anak saya ini. Nah, ini saya belum melakukan gitu. Tapi mungkin rencananya itu ke depan nih, ibaratnya 1 bulan lah saya observasi, coba pendekatan dengan mereka.
mungkin saya bisa eh, komunikasi sama orang tuanya nih, gimana baik, gitu. Mungkin bisa saya panggil Iya. setelah sebulan saya observasi. Masalahnya sebenarnya gimana sih di rumah tuh kayak apa? Iya. Kalau kembar emang harus bareng-bareng gitu. Iya. Jadi rencana Bu Ica itu akan komunikasi dengan orang tuanya Iya. ya. Nah itu artinya Bu Ica butuh kerjasama dengan siapa saja Bu Ica? Ya, saya tentunya ya dengan orang tua ya Bu ya. Iya. Tapi saya juga bertanya sama guru sebelumnya, karena kan saya ngajar di kelas 6, saya bertanya sama guru kelas 5-nya dulu seperti apa. Kebetulan guru kelas 5-nya itu laki-laki. Oh ya. Dan sepertinya saya punya hambatannya, si pak guru laki-laki ini udah aja biarin aja mau duduk berdua. Nah itu kan menurut saya itu bukan satu solusi ya. Iya. Lalu saya tanya lagi sama guru sebelumnya yang kelas 4 dan gurunya perempuan. Iya. Dia berilah masukan ke saya, memang anaknya nggak bisa bersosialisasi gitu. Jadi tapi mereka secara akademik juga kurang. Saya juga udah ngetes diagnostik kognitif tuh ya, dia rendah dia. Tapi dia ini pemain voli. Jadi ikut klub tuh. Memang mereka tinggi-tinggi anaknya. Nah, jadi saya berpikir ya di situ potensi yang dia punya gitu. Ada potensi. Potensi yang dia. Saya udah dapat informasi dari guru kelas 4-nya, ternyata mereka pemain voli, ikut klub, suka lomba-lomba juga gitu. Tapi di kognitifnya memang rendah. Iya. Jadi saya mungkin bisa ini ya Bu Arni ya. Berarti kan tipe gaya belajarnya ya kinestetik ya, karena dia senang olahraga gitu ya. Jadi saya gini Bu, mungkin bisa dibikin kelompok kali ya Bu Arni ya. Saya baru nemuin solusi kayak bikin kelompok, jadi agak jadi biar terhalat sama temannya nih gitu kan. Begitu mungkin bisa juga dibuat kelompok seperti itu, jadi supaya dia nggak duduk berdua terus gitu, biar bisa sosialisasi dengan temen yang lain ya, bisa pendekatan komunikasi ya gitu. Kira-kira menurut Bu Ica nanti yang Ibu Ica rencanakan tadi itu keberhasilannya itu seperti apa? Nah, saya belum bisa menentukan kriteria keberhasilan ya Bu. Yang jelas menurut saya terdekat ini kalau dia udah nggak nangis kalau saya pisah, itu aja dulu deh. Nah kalau dia udah nggak nangis saya pisahin, berarti dia bisa interaksi sama anak yang lain. Nah itu buat saya udah keberhasilan. Berarti terpisah dan tidak nangis. Betul. Itu rencana Bu Ica ya. Kapan itu Bu Ica mau dilaksanakan? Nah rencana itu Senin besok nih Bu. Jadi ini kan kemarin udah Jumat ya, kita sekarang hari Jumat, nanti hari Senin itu saya mau bagi kelompok. Gitu. Baik. Berarti Bu Ica sudah ada rencana untuk melaksanakannya Senin depan. Ya, alhamdulillah. Iya, baik Bu Ica. Bagaimana perasaan Bu Ica sekarang setelah? Wah, alhamdulillah ya Bu Arni yang mengurangi sedikit beban saya nih. Jadi saya ada teman cerita sama Bu Arni. Ada saya temukan solusi gimana nih coba memisahkan nih anak kembar ya, padahal saya udah bilang di rumah kamu tidur berdua, di kasur berdua, mana-mana berdua, saya bilang masa di sekolah iya berdua juga kan gitu ya. Baik gitu. Baiklah Bu Ica, berarti sudah ada bayangannya di rencana Bu Ica akan mencapai tujuannya nanti. Iya Bu Arni, makasih banyak Bu Arni sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya curhat sama Bu Arni. Iya, sama-sama Bu Ica. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Arni, alhamdulillah tadi sudah selesai melaksanakan coaching supervisi akademik. Saya sebagai pengamat di sini, sebelum saya menyampaikan hasil penilaian saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching dan apa indikator ketercapaian dari proses coaching tersebut? Baik Bu Sri, yang saya lakukan pada saat coaching tadi, yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Indikatornya keberhasilannya adalah
coach saya dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Alhamdulillah, Iya. ternyata proses coachingnya berhasil ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya kompetensi apa yang sudah Ibu terapkan pada saat kegiatan coaching tadi? Kompetensi yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif, Bu. Ya. Oke, yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Ibu tadi memang sudah terlihat hadir penuh ya Bu pada saat kegiatan coaching, dan juga Ibu sudah aktif mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh coach. Alhamdulillah secara keseluruhan menurut catatan saya Ibu sudah melakukan semua proses coaching dengan sangat baik, luar biasa Bu. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam memunculkan pertanyaan yang berbobot. Ya, karena dengan pertanyaan yang berbobot nanti coach saya bisa dengan sendirinya memunculkan potensinya dia sehingga memunculkan solusi dari masalahnya sendiri. Baik, saya harap dari proses ini nantinya dapat menjadi bekal Ibu untuk dapat melaksanakan proses coaching dengan tepat ya Bu, sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching dengan berdasarkan pada alur Tirta. Dan semoga semakin banyak lagi rekan sejawat yang bisa muncul potensinya dari hasil diskusi bersama Ibu. Luar biasa Bu, proses yang sudah dilakukan. Semoga kedepannya Ibu selalu tetap sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih Bu Sri. Iya, sama-sama Bu Arni.